Ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban, nonsen, tidak ada. Yang ada peradaban pungutan uang, keliling. Orang yang masuk masjid ini pelit, diedarkan kotak baru ngasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi di channel Kripik TV. Bagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru. Oke teman-teman, kali ini Panji Gumilang di dalam khotbahnya mengatakan bahwasanya orang yang sering ke masjid adalah orang yang sedang galau. Orang yang sering ke masjid adalah orang yang cuma mencuri kotak amal, seperti yang kita lihat dalam video berikut ini. Tukang ngelamun semua yang nulis di buku itu. Sedikit pun masjid nggak punya, apa nggak punya, ngelamun. Seakan-akan itu benar apa enggak? Tidak benar, seakan-akan itu gunung. Tahu-tahu apa? Kotoran lembu numpuk. Dilihat dari dekat seperti gunung. Nah, ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban, nonsen, tidak ada. Yang ada peradaban pungutan uang, keliling. Kalau itu peradaban, memalukan. Sungguh luar biasa pertanyaan Panji Gumilang kepada orang-orang yang sering ibadah ke dalam masjid. Sebagaimana di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, seorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa, dan dinaikkan satu derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah dan Muslim. Di sini Panji Gumilang mengatakan orang yang ke masjid adalah orang yang putus asa. Ke masjid cuma nengkluk saja dan tidak ada artinya. Dan di sini Panji Gumilang lebih membanggakan gereja yang ada di Vatikan ketimbang masjid-masjid yang ada di Indonesia khususnya. Maknanya orang yang masuk masjid ini pelit, diedarkan kotak baru ngasih. Kalau peradaban, mestinya setiap penghuni masjid ini punya rekening khusus untuk ditransfer ke masjid. Itu tidak ada. Saya meneliti Vatikan. Mengapa Vatikan bisa begitu hebat? Ternyata sumbangan ke Vatikan itu tidak melalui kekenceleng keliling, yang nanti di ujung sana kekencelengnya 3, tinggal 1, yang 2 entah kemana, yang 1 pun hitungnya rame-rame, ada yang seperti padi ditutupi jerami tadi, hilang 7 karung. Bukan peradaban. Saya melihat dalam penelitian, membaca sejarah Vatikan dengan gerejanya itu, semuanya setiap bulan itu rekening masuk dari fulan, setelah itu didistribusikan kemana-mana sehingga berjalanlah. Ketika kita datang ke masjid untuk berniat mendirikan sholat, namun belum masuk sholat saja kita mendapatkan pahala. Ketika kita menunggu azan saja kita juga bernilai pahala. Di sini kok Panji Gumilang bisa-bisanya mengatakan orang yang ke masjid itu adalah orang yang berputus asa. Apalagi beliau membandingkan antara masjid dengan gereja yang ada di Vatikan. Tentunya dia tidak melihat masjid-masjid yang ada di Indonesia itu sangat banyak, apalagi masjid-masjid yang di kota besar. Beliau mengatakan masjid itu sekarang masih menggunakan metode kuno, yaitu menggunakan kotak amal kelenceng keliling, yang di situ ketika keliling hilang 1. Dia tidak pernah melihat bagaimana perkembangan zaman di masjid-masjid kota yang ada di Indonesia, bahwasanya sekarang sudah banyak bukannya rekening yang dikirim, tapi melalui barcode yang di situ cuma menempelkan handphone saja sudah terkirim uangnya. Di sini seolah-olah Panji Gumilang mengatakan bahwa memberikan solusi, seolah-olah ingin memajukan masjid, tapi di situ kelihatan sekali kalau menjatuhkan masjid. Apalagi dia menilai orang-orang yang di dalam masjid itu hanya orang yang putus asa.
Vatikan. Oh, masjid itu adanya di Vatikan sana. Di Vatikan. Di sini tempat orang-orang putus asa, masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya nungkluk, dipaksa ngisi kaleng, keluar, selesai. Nah, saya punya pemikiran harus dirombak. Harus mempunyai lembaga yang nantinya seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didistribusikan kepada yang berhak mendapat distribusi. Nah, itu dibentuklah LKM, Lembaga Kesejahteraan. Artinya dari masjid. Jadi kesejahteraan masjid itu. Padahal orang-orang yang gemar datang ke masjid akan mendapat keutamaan di hari kiamat dan bahkan termasuk dalam golongan orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Panji Gumilang di sini sangat menyakitkan bagi orang-orang yang sedang beribadah ke masjid. Menghina orang dalam sebuah perbuatan tercela dan Allah tidak menyukai hal tersebut, karena biasanya orang yang suka menghina dan mencaci maki orang lain adalah mereka yang bersifat sombong. Benar, mereka adalah yang bersifat sombong. Selain itu, menghina adalah perbuatan yang dapat menyakiti hati orang lain, sedangkan Allah sangat memuji orang yang menyakiti orang lain, terlebih adalah orang yang menyakiti seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya mencaci orang Islam ataupun Muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kufur. Ini hadis riwayat Muslim. Oke teman-teman, itu mungkin saja video yang bisa saya ulas dari channel Kritik TV ini. Bagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.